Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada maupun Jemaat simpatisan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan penelahan Alkitab wilayah, di mana pada malam hari ini yang menjadi tema kita adalah bagaimana aku dapat menangani persoalan-persoalanku, dengan bahan Alkitab dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama hingga 24. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai PA kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan bernyanyi bersama-sama, Bapa Engkau sungguh baik. Syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan yang baik ini kepada setiap kami. Setelah Tuhan yang kami yakini yang telah merawat hidup kami dan bersama-sama dengan kami di dalam melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersekutu di dalam pemahaman Alkitab di gereja-Mu di tempat ini.
Biarlah Engkau ya Bapa dan Engkau Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, menerangi setiap pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca boleh kami pahami melalui Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan pemahaman Alkitab pada saat ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bahan pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 24. Demikian. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut.
majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ya, itulah jemaat Tuhan, bahan pemahaman Alkitab kita dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 24. Sebelumnya kita berterima kasih untuk keluarga Bapak Alex Sihombing dan istri Ibu Penatua Kristianti yang sudah bersedia menjadi tuan rumah bagi pemahaman Alkitab kita saat ini. Nah, saudara-saudara, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Penatua James Manulang, bahwa tema kita adalah bagaimana aku dapat menangani persoalan-persoalanku. Ya, saudara-saudara, kisah Raja Yosafat yang memerintah kerajaan Yehuda menggambarkan peperangan yang dahsyat dalam kehidupan bangsa Israel. Kisah ini juga ternyata sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Karena kita juga menghadapi berbagai peperangan dalam hidup ini. Kita sebut saja peperangan-peperangan itu sebagai persoalan-persoalan dalam hidup kita. Berbagai persoalan itu antara lain pertumbuhan rohani yang lambat, keuangan yang sedang bermasalah, pekerjaan dan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang penuh dengan tantangan. Ya, saya yakin paling tidak kita pernah mengalami salah satu dari persoalan-persoalan ini. Nah, kisah peperangan Raja Yosafat ini memberikan kepada kita bagaimana kita bisa menangani, bahkan menang terhadap persoalan-persoalan itu. Ya. Nah, mari kita perhatikan apa yang dilakukan Yosafat bersama dengan segenap bangsa Israel waktu itu. Yang pertama, yang mereka lakukan adalah kenali musuh, yaitu persoalan hidup kita. Kenali apa persoalan hidup kita. Dalam kisah tadi, Raja Yosafat diberitahu bahwa ada 3 bangsa yang akan menyerang bangsa Israel. Dalam hal ini kerajaan Yehuda, yaitu bangsa Moab,
bangsa Amon, dan bangsa Meunim. Pemberitahuan ini membuat Raja Yosafat mengenali siapakah yang memusuhi mereka. Saudara-saudara, banyak orang tidak mengetahui siapa musuhnya. Atau banyak orang tidak mengetahui apa sih yang menjadi persoalan hidupnya. Bahkan kadang musuh kita atau persoalan yang kita hadapi itu sebenarnya bukanlah orang yang mau merebut pekerjaan atau merebut keluarga kita, melainkan seringkali musuh kita atau persoalan kita itu adalah sikap kita sendiri dalam menghadapi persoalan itu. Ya, jadi sikap kita sendiri. Nah, dalam cerita tadi, Raja Yosafat menjadi takut karena menghadapi situasi yang secara manusiawi sebenarnya tanpa pengharapan. Ya, bagaimana tidak? Bangsa Israel dikepung oleh 3 bangsa besar. Jadi kayaknya mereka tanpa pengharapan. Dan ini sebuah perasaan yang sangat alamiah. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, sering kita berkata, apa yang akan terjadi padaku? Aku mulai merasa takut. Nah, reaksi takut itu tidak salah, kecuali kita menanggapinya dengan cara yang salah. Apa itu cara yang salah? Misalnya, ketika kita menghadapi persoalan itu kita menjadi kecil hati, kita menyerah tidak berdaya. Itulah cara yang salah menghadapi musuh, menghadapi persoalan. Nah, menghadapi persoalan yang berat ini, Raja Yosafat segera menyerukan kepada rakyatnya, bangsa Israel, untuk berpuasa. Nah, tentu saja dalam mereka berpuasa itu mereka minta pertolongan Tuhan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kenali siapa musuh kita, siapa atau apa persoalan hidup kita. Nah, yang kedua, disebutkan di ayat 6 sampai 12, Raja Yosafat membawa persoalan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, karena itulah juga mari kita membawa persoalan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa seharusnya menjadi senjata pertama dalam menghadapi setiap persoalan. Bukan yang terakhir setelah kita menemukan jalan buntu. Nah, itu yang sering kita lakukan, ya. Jadi setelah kita coba yang di sini mentok, yang di sana mentok, yang di situ mentok, akhirnya ya sudahlah, mari kita berdoa. Jalan terakhir. Jalan terakhir. Padahal itu keliru, ya. Saudara-saudara, ada ilustrasi begini. Dalam sebuah penerbangan, ya, penerbangan pesawat, tiba-tiba cuaca amat buruk. Sang pilot menginformasikan cuaca buruk itu kepada para penumpang dan meminta para penumpang berdoa. Lalu ada seorang penumpang berkata kepada penumpang lainnya, apakah sudah separah itu keadaan di luar sehingga kita harus berdoa? Ya, bagi orang ini doa itu adalah sarana terakhir ketika keadaan sudah parah dan tidak ada jalan keluar lagi. Nah, ini yang keliru. Sering kita keliru. Ya, doa itu jalan terakhir setelah semuanya mentok. Ini amat keliru. Padahal doa itu mestinya yang menjadi pertama sebelum kita mencoba menangani persoalan itu. Jadi secara sederhana Raja Yosafat tadi berdoa begini. Ya Allah, aku tahu
Engkau telah menolong aku di masa lalu. Aku tahu Engkau dapat menolongku di masa kini dan masa yang akan datang. Jadi tolonglah kami sekarang ini. Jadi menarik, saudara jemaat Tuhan, Yosafat pertama-tama melibatkan Tuhan dalam persoalan hidupnya dan bangsanya. Lalu yang ketiga, mengakui ketidakmampuan kita. Itu disebutkan di ayat 12b. Ya, Yosafat mengakui ketidakmampuannya. Di ayat 12b itu Raja Yosafat berkata begini, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi nyata sekali bahwa Raja Yosafat mengakui ketidakmampuannya menghadapi musuh, menghadapi persoalan. Nah, kita pun juga dapat mengatakan hal yang sama. Kita dapat mengatakan begini, Tuhan, kami ini sedang punya masalah. Kami butuh pertolongan-Mu sebab kami mengakui ketidakmampuan kami. Nah, Allah kita pasti segera menolong kita. Hanya orang yang tidak membutuhkan Tuhan yang tidak akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita itu sangat terbatas. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Maka marilah kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Dalam kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kita perlu membiasakan Roh Allah hidup melalui kita untuk memberi kita kekuatan. Nah, yang keempat, bergantung kepada sumber-sumber Allah. Kata Raja Yosafat di ayat 12c, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Mu di sini adalah Tuhan. Jadi kita harus mengarahkan, menunjukkan mata kita kepada Tuhan yang dapat memecahkan persoalan-persoalan kita. Terlalu sering kita mengarahkan mata kita kepada hal-hal lainnya. Kaitan kita dengan persoalan itu adalah bagaikan perlakuan kita dengan matras di tempat kita berolahraga. Saya yakin sebagian dari kita rajin berolahraga ya. Dan memang ketika kita berolahraga ada gerakan-gerakan tertentu di mana kita butuh matras. Nah, jika kita ada di atas matras, maka kita dapat beristirahat dengan mudah. Tapi jika kita berada di bawah matras, maka kita bisa mati tercekik. Nah, itulah gambarannya. Dari gambaran ini, maka kita belajar bahwa jika kita senantiasa menunjukkan, mengarahkan mata kita kepada Tuhan, maka keadaan kita bagaikan berada di atas matras. Ya, bukan di bawah matras yang membuat kita tercekik. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, bagaimana kita menangani persoalan kita dan menjadi pemenang? Rileks dalam iman. Itu disebutkan di ayat 15 sampai 17. Ya. Jadi dalam kisah tadi dikatakan bahwa Roh Tuhan tiba-tiba turun kepada Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf.
Sehingga Yahaziel ini berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Nah, saudara-saudara, dari pernyataan ini kita belajar bahwa ketika kita berusaha melawan persoalan kita dengan kekuatan kita sendiri, maka kita pasti akan dikalahkan. Kita berusaha mengerjakan rencana dan cara kita sendiri, namun akhirnya berantakan. Nah, Tuhan mau kita itu rileks, ya, karena Ia sendiri yang akan menolong kita dengan kuasanya. Ya, tadi kan Tuhan mengatakan, udah kamu tinggal di tempat aja. Tuhan yang akan berperang mengalahkan mereka. Ya. Jadi Tuhan mau kita rileks karena Ia sendiri yang akan menolong kita dengan kuasanya. Jadi nggak perlu tegang, nggak perlu panik berlebihan. Allah kita tidak pernah kalah melawan berbagai persoalan hidup kita. Nah, yang keenam, yang terakhir, bersyukur kepada Allah terlebih dahulu. Itu disebutkan di ayat 21. Jadi Raja Yosafat maju berperang bersama rakyatnya dengan menempatkan kelompok paduan suara. Nah, ini menarik ya. Menempatkan kelompok paduan suara berdiri di depan pasukan, menyanyikan puji-pujian syukur kepada Allah, seakan-akan kemenangan itu mereka telah raih. Nah, rupanya rencana dan cara ini berhasil, sebab musuh akhirnya bingung. Ada apa ini? Kok ada nyanyian syukur ya? Dan bukan hanya bingung, mereka saling serang sendiri, sehingga mereka saling membunuh. Nah, dari sini kita belajar, saudara-saudara, bahwa ada kuasa dalam pengucapan syukur kita. Mari kita belajar untuk berkata begini, Tuhan, saya tahu saya punya masalah, tetapi saya mau mengucap syukur kepadamu terlebih dahulu, karena tidak ada situasi yang tidak dapat Engkau tangani. Nah, ini doa yang luar biasa ya. Nah, dari doa ini tercermin itulah iman yang sejati, yaitu bersyukur kepada Tuhan Allah kita terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan, itulah 6 cara yang dilakukan Raja Yosafat bersama dengan bangsa Israel ketika mereka menghadapi berbagai persoalan hidup yang berat dalam kerajaannya dan juga dalam pemerintahannya. Dan kami berharap 6 cara yang dilakukan ini juga menjadi pelajaran iman bagi kita. Karena persoalan hidup kita kan setiap hari ada saja ya. Nah, nanti akan kita mendengarkan dalam diskusi persoalan-persoalan apa saja sih yang kita hadapi sehari-hari. Ya, demikianlah bahan PA kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan untuk diskusi. Nah, pertanyaan pertama akan dibaca dan dijawab oleh Penatua Nirwati. Ibu Penatua Nirwati, dan kami akan melengkapi ya, Pak Ibu. Ya. Ya. Silakan Ibu. Ya. Pertanyaan pertama adalah
persoalan apakah yang sedang dihadapi oleh Raja Yosafat. Ya. Dari bahan PA yang kita sudah sama-sama dengar, kita sama-sama baca bahwa persoalan yang dihadapi oleh Raja Yosafat antara lain adalah ketakutan Raja Yosafat ketika ia diberitahukan ada 3 bangsa yang akan menyerangnya, yaitu bangsa Moab, bangsa Amon, dan Meunim. Ya. Di sana ada kekhawatirannya bahwa ia merasa tidak mampu melawan musuh-musuhnya. Ya. Karena ia mengenali siapa musuhnya itu. Itulah dia tahu bahwa musuh-musuhnya itu memiliki segala kekuatan. Ya. Jadi ia tahu, ia mengenali musuh-musuhnya. Oleh karena itu timbul rasa kekhawatiran oleh Raja Yosafat. Demikian. Ya. Ya. Jadi siapa sih yang tidak akan takut kalau dikepung ya? Iya. Dikepung bukan hanya 1 orang, 2, 3, dan bangsa ini bangsa yang sudah berpengalaman dalam berperang. Jadi pastilah ya Raja Yosafat dan kerajaan Yehuda yang dipimpinnya itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Iya. Baik, sekarang pertanyaan nomor 2 akan dibaca dan dijawab oleh Bapak Penatua James Manulang. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk yang kedua, sebutkan persoalan-persoalan apa yang umumnya kita hadapi. Tentu kita semua tahu di dalam hidup ini persoalan-persoalan yang umum yang kita hadapi baik secara pribadi maupun secara keluarga adalah bagaimana kita mengalami persoalan dalam pertumbuhan rohani yang mungkin menurut kita lambat atau menurut orang lain lambat pertumbuhan rohani kita, atau mungkin persoalan mengenai keuangan, atau mungkin tentang kondisi anak-anak kita, keluarga kita. Tentu sangat banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Hanya saja sebagai orang Kristen mungkin untuk menghadapi persoalan adalah dengan meminta pertolongan kepada orang yang tepat sesuai dengan iman Kristen kita. Seperti itu mungkin Pak Pendeta. Ya, mungkin silahkan mau menambahkan Pak Alex, apa persoalan yang kita hadapi saat ini, apa Pak yang menjadi pandemi ini? Mengenai pandemi ini mengurangi ruang gerak kita. Mengurangi ruang gerak ya. Ruang gerak kita karena COVID ini kita tidak tahu ada di mana dan kapan berakhirnya. Iya. Kita berserah pada Tuhan supaya COVID ini cepat berlalu. Iya. Dan kita bisa jalani kehidupannya menjadi lebih leluasa dan tetap kita berteguh takut akan Tuhan. Iya. Jadi kira-kira itulah kita berserah kepada Tuhan. Hidup ini kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Iya. Karena dialah tempat kita mengadu di kehidupan kita ini. Ya. Kira-kira Baik, Ibu Yanti, ada persoalan apa Bu yang kita hadapi? Sudah disebutkan sama Pak James ya. Ya. Rata-rata ya persoalan pertumbuhan rohani tadi yang mungkin ini ya. Agak melambat saat ini ya. Bahkan mungkin ada yang menurun ya. Dengan adanya ya pandemi COVID ini berdampak pada usaha dan juga persoalan keuangan ya tentunya. Dan juga untuk masa depan anak-anak, lingkungan pergaulannya itu juga kita memiliki persoalan yang serius. Itu Pak. Ya, kalau yang untuk menghadapi musuh yang secara kelihatan, secara kasat mata aja kita kadang-kadang tidak berdaya, harus mengandalkan Tuhan, apalagi untuk menghadapi virus yang tidak kelihatan secara kasat mata. Hanya bisa dilihat sama mikroskop ya.
luar biasa ya, tidak bisa. Untungnya kita punya Tuhan yang luar biasa, Iya. yang bisa mengatasi itu semua, yang bisa menolong kita semua. Iya, iya. Kalau di sekolah yang ibu alami, ibu kan sebagai guru, bagaimana persoalan apa yang? Ya, yang saya hadapi sekarang karena model pembelajaran ini lewat online, kita nggak bisa memantau perkembangan siswa-siswa ya secara baik, kemudian memberikan materi juga kurang maksimal. Iya. Ya, seperti itu. Jadi memang kita mengajar tapi tidak maksimal seperti kalau kita tatap muka ya, dan itu pasti ada dampaknya ya Bu ya. Iya. Iya, iya. Ya, betul. Tentang kita juga keterbatasan kita di dalam persekutuan, di dalam ibadah-ibadah ya, yang yang akhir-akhir ini kita harus menjalaninya secara live streaming atau online. Ya. Juga mungkin bagi anggota keluarga kita yang banyak keterbatasan untuk mengikuti ibadah, dan itu sangat membuat kurangnya untuk persekutuan kita dengan sesama kita, mengurangi rasa sukacita mungkin bagi saudara-saudara kita kaum lansia mungkin yang ada di rumah yang biasanya sukacita bergereja. Bertemu ya. Ya, mungkin itu juga pergumulan kita. Iya, pasti itu juga seperti yang Pak Alex katakan ya, membatasi gerak kita itu, waduh itu persoalan tuh ya. Kita biasa aktif ya. Iya. Tatap muka bersosialisasi sekarang Dibatasi. Semuanya batasi. Ya, baiklah saudara jemaat Tuhan, tadi pertanyaan nomor 2 sudah kita jawab. Sekarang pertanyaan nomor 3 akan dibaca dan dijawab oleh Ibu Penatua Nirwati dan kami akan melengkapi. Silakan Bu. Ya. Pertanyaan ketiga adalah sebutkan 3 cara mengatasi persoalan. Ya. Ya. 3 cara untuk mengatasi persoalan tadi seperti yang sudah sama-sama kita dengar dan kita pelajari dari pemahaman Alkitab kita. Yang pertama adalah kita harus mengenali masalah kita atau yang dikatakan tadi itu musuh. Musuh itu yaitu persoalan kita, Pak. Ya. Jadi pertama-tama ketika kita memperoleh masalah, kita harus mengenali dulu masalah itu. Jangan ujuk-ujuk kita langsung panik, kita menyerah, kita merasa takut, kita khawatir. Padahal masalah itu sendiri belum kita pahami. Jadi kita harus memahami dulu permasalahannya apa. Itu permasalahannya apa. Jadi kita mengenali dulu. Nah, setelah itu tentunya kita dengan pikiran yang jernih, kita akan bawa masalah ini kepada siapa? Masalah ini kita akan bawa kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan membawa persoalan kita kepada Tuhan, yaitu melalui doa. Karena doa itu Pak adalah senjata paling utama di dalam setiap permasalahan kita. Jadi bukanlah doa itu menjadi satu jalan terakhir. Setelah kita mentok sana, mentok sini, setelah kita putus asa dan sebagainya, baru kita berdoa, baru kita mencari Tuhan. Tetapi marilah kita membawa persoalan kita kepada Tuhan terlebih dahulu melalui doa. Nah, yang ketiga itu adalah di dalam kita membawa permasalahan kita kepada Tuhan, tentunya kita dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa kita tidak ada ketidakmampuan kita, Pak. Ada keterbatasan kita sehingga masalah ini tidak dapat kita selesaikan dengan baik. Oleh karena itu kita meminta pertolongan Tuhan untuk menjadi penolong kita. Iya, Pak, begitu, Pak. Jadi itu juga sekaligus mengingatkan kita supaya kita jangan sombong ya. Iya. Kan ada orang bilang, saya nggak butuh Engkau Tuhan, saya bisa atasi sendiri kok. Ya, nanti kalau sudah enggak, baru saya datang padamu ya. Ya gitu ya. Betul ya Pak Ibu ya. Sering kita hadapi begitu ya. Ya, baik. Sekarang pertanyaan nomor 4 akan dibaca dan dijawab oleh Penatua James Manulang dan kami akan melengkapi. Silakan Pak. Ya, yang keempat, sebutkan 3 cara lagi mengatasi persoalan. Ya, 3 cara lagi yang mengatasi persoalan untuk menyambung apa yang disampaikan tadi Penatua
Nir, yakni dalam setiap persoalan kita harus bergantung kepada sumber-sumber Allah, bergantung kepada sumber-sumber Allah. Ini yang harus kita ingat dan ini yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Jangan sampai salah dalam meminta pertolongan. Kita harus meminta pertolongan kepada sumber-sumber yang disediakan oleh Allah. Karena kita yakini, kita imani bahwa itu akan bisa membuat kita lepas dari segala pergumulan hidup kita dan yang akan bisa menolong kita. Dan yang selanjutnya, rileks, santai. Ketika kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, maka kita santai saja. Biar Tuhan yang bekerja untuk mengatasi persoalan kita. Menurut caranya Tuhan. Menurut cara Tuhan. Kita tidak perlu mengintervensi Tuhan di dalam mengatasi masalah kita. Serahkan saja sepenuhnya kepada Tuhan. Dan apalagi mendikte, Tuhan harus begini, harus begini, mengatur Tuhan. Nah, untuk ini saya punya kisah sedikit. Oh ya, silakan Pak, silakan. Wah, ini menarik. Sebuah cerita, sebuah baca, ada seorang perwira perang, pasukan perang dari seorang pasukan yang terpukul mundur dan hampir semua rekannya sudah meninggal, dibunuh oleh pihak lawan. Dan dia berusaha melarikan diri untuk mencari persembunyian. Dan di dalam pelariannya dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan supaya Tuhan selamatkan nyawanya. Dan tidak lama setelah dia berdoa, dia melihat ada beberapa buah gua yang bisa untuk tempat dia bersembunyi. Dan dia memasuki salah satu mulut gua tersebut. Dan di dalam gua dia merasa tenang sebentar. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan tempat persembunyian yang nyaman untuk dia. Tapi rasa nyamannya tidak berlangsung lama karena semakin dekat terdengar suara musuh mendekati gua-gua itu dan memeriksa setiap mulut gua. Dan pada saat itu dia protes kepada Tuhan. Tuhan, ternyata Tuhan tidak sungguh-sungguh dalam menolong saya karena pasukan musuh masih tetap mendekat. Masih tetap datang. Tetapi Tuhan punya cara untuk menolong umatnya yang benar-benar dikasihinya. Seekor laba-laba memasuki gua tempat dia bersembunyi dan dia semakin protes. Yang saya hadapi adalah pasukan perang. Kenapa Tuhan hanya mengirimkan seekor laba-laba? Apa yang bisa diperbuat oleh seekor laba-laba untuk menolong saya? Tapi sekali lagi cara Tuhan berbeda. Dengan cekatan seekor laba-laba membangun sarangnya persis di mulut gua tempat dia bersembunyi. Dan ketika pasukan lawan tiba di mulut gua itu, sang pemimpin pasukan mengatakan, tidak perlu periksa itu gua, karena lihat masih ada sarang laba-laba di mulut gua. Kalau memang ada orang yang baru masuk ke sana, tentu sarang laba-laba tidak akan ada di sana. Pasti sarang laba-labanya rusak. Pasti rusak. Dan setelah itu mereka meninggalkan mulut gua tempat bahwa tadi tempat bersembunyi pasukan orang yang tadi yang minta pertolongan kepada Tuhan. Dan akhirnya nyawanya terselamatkan. Luar biasa. Dan pada saat itulah dia memahami bahwa sebenarnya cara Tuhan jauh berbeda dengan cara manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi itu kisah yang sumber-sumber Tuhan untuk menolong kita itu banyak sekali. Jadi jangan pernah mendikte Tuhan, apalagi mengajari. Betul. Dan cara Tuhan melampaui akal kita, Dan yang keenam Pak, yang keenam bersyukur kepada Allah terlebih dahulu. Apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun pergumulan hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan permasalahan itu kepada kita, karena menurut Tuhan kita mampu untuk menanggungnya. Dan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan punya cara untuk mengatasinya, untuk menyelesaikan itu masalah. Seperti itu mungkin Pak, kita harus bersyukur. Jadi saudara jemaat Tuhan, misalkan kita sakit nih, jangan langsung datang pada Tuhan begini, Tuhan saya sakit Tuhan, tolong saya Tuhan. Itu nanti kalimat berikutnya. Kalimat yang pertama ialah tetap, Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini, Engkau memberi kami kesempatan hidup. Dan sekarang Engkau tahu kami sedang menghadapi masalah kesehatan, tolonglah kami. Begitu juga kalau ada masalah keuangan, jangan langsung dalam doa, Tuhan aduh duit di rumah habis nih Tuhan, semua kurang. Awali selalu, Tuhan terima kasih untuk kehidupan hari ini, untuk apa yang Tuhan akan sediakan ya. Nah sekarang kami menghadapi masalah seperti ini. Jadi selalu awali hidup kita dengan mengucap syukur. Mengucapkan kata firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak dibilang mengucap syukurlah saat kamu senang, sukses, berhasil, enggak. Segala hal
berarti termasuk waktu sakit, kekurangan, kelemahan, mengucap syukur. Dan ada kuasa yang luar biasa kalau kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Begitu ya Pak ya, saya yakin ya Ibu ya. Nah, saudara jemaat Tuhan, luar biasa pemahaman Alkitab kita saat ini. Kita belajar dari Raja Yosafat bersama dengan rakyat Israel ketika menghadapi persoalan hidup. Mereka menghadapinya dengan begitu baik, sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, sehingga mereka menjadi pemenang dalam persoalan hidup. Dan itulah juga yang selalu kita inginkan. Ya, demikianlah bahan pemahaman Alkitab kita saat ini. Saya kembalikan kepada liturgos untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Pendeta. Baiklah Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada, kita memberikan persembahan syukur kita yang akan diiringi oleh nyanyian penutup Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Doa penutup kami serahkan ke Pak Pendeta. Ya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan doa penutup. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, karena Roh Kudus-Mu telah menuntun ibadah pemahaman Alkitab saat ini. Kami merasakan banyak sekali pelajaran iman yang akan menjadi bekal bagi hidup kami menghadapi berbagai persoalan. Terima kasih Bapa. Kami juga berterima kasih atas kesediaan keluarga Bapak Alex Sihombing bersama dengan sang istri Ibu Penatua Kristianti yang telah menjadi tuan rumah acara ibadah pemahaman Alkitab saat ini. Berkati Bapak Alex Sihombing di dalam segala apa yang direncanakan, yang diperbuat saat ini, sehingga semuanya mendatangkan berkat Tuhan, masa depan yang baik, dan tentu saja sukacita dan damai sejahtera di tengah keluarga. Bersama dengan sang istri Ibu Penatua Kristianti dalam tanggung jawabnya sebagai guru, ibu rumah tangga dan penatua, Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu memperlengkapi Ibu Penatua Kristianti untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berkati kedua putra dan putrinya Joshua, kami bersyukur ya Tuhan, saudara Yosua telah diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan. Tolonglah ia untuk memulai pekerjaannya dengan mengucap syukur, dengan tekun bekerja, mengucap syukur dengan mampu bekerja sama dengan rekan sekerja lainnya di perusahaan, dan mengucap syukur untuk kesempatan
mengabdikan ilmunya. Tuhan juga berkati Kesia yang ada di Osaka, Jepang, supaya Kesia ini dalam kuliah dan kerjanya juga tekun, disiplin, dan berjuang untuk meraih masa depan yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami. Tuhan tolonglah supaya apa yang kami perjuangkan itu semuanya berhasil membawa masa depan yang baik. Demikian juga dengan anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah, berkuliah, melakukan kegiatan banyak di rumah. Tuhan tolong supaya anak-anak kami juga semakin maju, disiplin, berprestasi, meraih masa depan yang baik. Kami menyerahkan juga pertumbuhan jemaat kami ya Bapa, supaya Roh Kudus-Mu memampukan jemaat kami terus bertumbuh dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah pemahaman Alkitab kita saat ini. Sampai jumpa dalam persekutuan rumah tangga minggu depan. Shalom.